Shalom jemaat Tuhan. Shalom juga buat jemaat yang di rumah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah. Mari sejenak kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya di dalam hidup kita hingga kita ada sampai saat ini. Terhiasi
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik buat kami. Bapa, saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Mari saudara, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari kita masuk gerbangnya dengan penuh syukur. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar karena Dia layak dipuji.
Saudaraku, mari silakan duduk, kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kau Bapa yang
pada Rajaku. Kaulah segalanya bagiku. Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Hidupku hanya bagimu Bapa. Haleluya. Saudara, sungguhkah saudara mau menyerahkan hidup buat Tuhan? Karena ketika kita berkata segalanya, Engkau segalanya bagiku, maka itu artinya seluruh hidup kita ini untuk Tuhan. Karena bagi kita tiada yang lain yang penting selain daripada Dia. Sungguhkah engkau mau berkata demikian dengan penuh kesadaran, dengan kesungguhan hati. Bukan sekedar bernyanyi, tetapi itu janjimu kepada Tuhan. Kau persembahkan hidup buat Tuhan. Bukan lagi engkau berkata, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Tetapi engkau berkata, Tuhan apa maumu, terjadilah dalam hidupku. Apa maumu, aku ikut. Kalau engkau sungguh mau, dengan segenap hati, dengan penuh kesadaran, nyanyikan sekali lagi di hadapan Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saudara, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita dengar apa kehendak Tuhan, kalau ada saat ini, kalau engkau merasa dalam hatimu, dalam pikiranmu, masih ada hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau merasa dalam hidupmu, dalam tingkah lakumu masih ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bertobat sama-sama hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanggalkan semua dosa, tanggalkan segala yang tidak baik. Tanggalkan segala yang merintangi langkah kita mengikut Tuhan. Jangan biarkan ada penghalang di antara kita dan Tuhan hari ini. Kuduskan kami Tuhan. Kami mau tanggalkan segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau diri kami bersih di hadapan-Mu Tuhan. Biar Kau isi kami dengan firman-Mu. Kuduskan kami Bapa. Roh Kudus, berkaryalah, Roh Kudus berfirmanlah di setiap hati.
Perdengarkanlah isi hatimu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. Ya Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengubahkan sikap hati kami. Sehingga hidup kami seturut dengan firman-Mu. Dan kami berbuah memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita semua cinta Tuhan. Amin. Hari ini kita melanjutkan ya kisah para rasul. Kita sudah sampai di pasal 12 hari ini ya. Mari kita buka kisah para rasul pasal yang ke-12. Kita baca terlebih dulu ayat yang pertama sampai yang kelima. Oke, sudah ketemu? Kita baca sama-sama ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Di sini kita melihat perkembangan reaksi orang-orang Yahudi terhadap anak-anak Tuhan. Pada mulanya mereka ditangkap, lalu dimarahi, dilarang memberitakan Injil. Enggak bisa dilarang, diapain? Dihajar, dipukuli, oke. Tetap jalan terus. Sampai akhirnya ada yang dibunuh. Stefanus yang pertama ya. Sekarang mulai yang dibunuh pimpinannya gitu ya. Yakobus, salah seorang dari para rasul, dibunuh oleh Herodes. Jadi orang Kristen kok susah amat. Mengapa kok penuh dengan tekanan? Mengapa kok penuh dengan penderitaan?
Mengapa penuh dengan kesulitan? Saudara, Tuhan Yesus sudah pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dunia memang pasti akan membenci mereka. Jangankan murid-muridnya, gurunya aja dibenci ya kan. Apalagi murid-muridnya. Tapi mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Mari kita baca sebentar Yohanes 16 ayat 33. Mengapa harus ada penderitaan? Mengapa harus ada tantangan bagi anak-anak Tuhan? Mengapa dunia rasanya begitu menekan kita? Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya. Perhatikan baik-baik di sini. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang penderitaan di dunia. Tuhan Yesus berkata supaya kamu beroleh. Tuhan Yesus memberitahu duluan supaya kita beroleh damai sejahtera. Aneh ini, ngaco ini. Bayangkan saudara, kalau saya beritahu saudara. Saudara, besok semuanya mati. Saya katakan ini supaya saudara bersuka cita penuh damai sejahtera. Saudara semua akan bilang, pendeta ini, ya enggak? Orang akan berkata, itu yang khotbah kayaknya kurang obat. Itu kan ya. Tapi kalau kita perhatikan yang dilakukan Tuhan Yesus, itu loh. Tuhan Yesus sudah memberitahu kita duluan. Tantangan akan ada, aniaya akan ada, penderitaan itu akan ada. Supaya kita siap, tidak kaget. Jadi kalau masih ada yang kaget, dengar berita, di sana gereja dibakar. Di mana itu? Katanya ada 26 gereja dibakar di Turki, di Pakistan. Di Pakistan. Terus di mana lagi? Ada banyak berita. Di Indonesia sendiri masih ada banyak tempat di mana orang ibadah dilarang. Kalau saudara kaget, berarti kurang update. Tuhan Yesus sudah memberitahu duluan, jangan kaget. Hal seperti itu biasa buat kehidupan gereja. Dari zaman dulu sampai sekarang. Malah kalau dibandingkan zaman para rasul dulu, zaman gereja mula-mula. Kita ini enak saudara. Ya. Tapi yang penting ini, kalimat terakhir. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Kuasa maut yang mengikat dunia ini sudah dikalahkan. Kuasa dosa di dunia ini yang menentang Allah sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu kenapa kita masih juga mengalaminya? Karena Tuhan Yesus mau kita juga menang. Saudara dan saya harus menang seperti Tuhan Yesus. Dan kemenangannya seperti apa? Tuhan Yesus menang bukan dengan perang. Tuhan Yesus bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau dari dunia pasti tentara-tentaranya sudah datang melindungi dia. Bukan. Ketika Tuhan Yesus dia tangkap, diadili. Enggak ada tuh
tentara yang melindungi Tuhan Yesus, yang membela Tuhan Yesus. Enggak ada. Karena kerajaannya bukan kerajaan dari dunia ini. Bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan dunia? Dengan melakukan kehendak Bapa sampai akhir. Kita pun akan menang terhadap dunia ketika kita melakukan kehendak Bapa. Walaupun ditentang dunia, walaupun dicibir orang, walaupun banyak godaan untuk meninggalkan jalan Tuhan. Walaupun banyak godaan untuk berdiam diri saja menikmati kehidupan. Enggak usah repot-repot, yang penting saya hidup sejahtera. Tetapi kita memilih untuk mau ikut Tuhan. Mau melakukan tugas kita sebagai murid-murid Kristus sampai akhir. Nyatakan kebenaran sampai akhir. Disitulah kita menang. Itu yang Tuhan mau dari kita. Tuhan Yesus ingin kita mengikuti jejak langkahnya. Lalu bagaimana kita bisa kuat menghadapi begitu banyaknya tantangan? Bagaimana kita bisa melangkah, melayani Tuhan, memberitakan Injil dengan kuat? Seringkali belum maju kita sudah geder duluan. Bagaimana caranya? Di sini kita melihat suatu gaya hidup yang menjadi kunci kekuatan jemaat mula-mula. Di ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Doa, kalau saudara lihat dalam kisah para rasul, kehidupan murid-murid Kristus, gaya hidupnya adalah doa, doa. Doa yang tekun, doa yang terus menerus. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita bersukacita karena kita punya pengharapan. Apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan, jerih payah lelah kita tidak akan sia-sia. Itu harapan kita. Kita punya Tuhan Yesus. Maka sabarlah dalam kesesakan. Ketika ada tantangan melayani Tuhan, jangan putus asa, jangan menyerah, sabar. Lalu bertekunlah dalam doa. Itu kekuatan kita. Ketika kita ada di dalam doa, ada di hadirat Allah, kita berlutut di hadapan Tuhan. Di situ kekuatan Allah dialirkan bagi kita. Di situ kita punya kesegaran baru, semangat baru untuk melayani Tuhan. Yang sudah lelah melayani, yang rasanya sudah capek, sudah sumpek, tidak ada lagi semangat, ayo. Tenggelamkan diri dalam doa. Tenggelamkan diri dalam hadirat Tuhan. Saudara akan disegarkan kembali. Ya. Jangan sampai baterai kita habis. Ya. HP saya ini kalau baterainya tinggal sedikit, sudah tinggal 3% gitu, lemot. Diklik dulu, gak jalan-jalan. Tapi kalau sudah di-charge, semangat ya. Kalau kita di-charge-nya dengan apa? Dalam doa, di hadirat Allah. Mendengar firman-Nya, dalam persekutuan dengan Allah. Lalu kira-kira
doanya orang-orang waktu itu seperti apa? Doanya bagaimana? Apa yang didoakan? Di zaman gereja mengalami situasi yang nyaman. Gereja tidak lagi mengalami tekanan. Gaya doanya bisa berubah. Kebanyakan di mana gereja mengalami kenyamanan hidup. Tidak ada tekanan. Doanya begini saudara. Tuhan, tolonglah berkati usahaku hari ini. Berkatilah pekerjaanku. Supaya dapat banyak uang hari ini. Supaya aku bisa bayar tagihan. Tuhan, aku kok kepingin sih seperti itu ada orang-orang yang cerita liburan ke luar negeri. Tuhan, aku juga kepingin Tuhan. Kasih uang dong Tuhan yang banyak. Kita pengen liburan, salah gak sih? Enggak salah. Minta sama Tuhan mau pergi liburan, boleh saudara, boleh. Boleh, gak salah, gak dosa. Ya, tapi coba dibandingkan dengan doanya orang yang sedang mengalami tekanan. Beda loh. Mau lihat? Buka Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Saudara, ini gereja yang ketika itu dalam masa sukar. Apakah mereka dalam keadaan kaya raya? Enggak juga. Walaupun dikatakan oke, mereka berkecukupan. Karena apa? Karena mereka saling berbagi. Yang punya lebih memberi kepada yang kurang. Masih ingat ya? Tetapi berarti secara keseluruhan sebetulnya mereka mengalami situasi yang kurang menyenangkan. Apalagi dengan tekanan-tekanan dari pihak yang luar yang tidak senang dengan murid-murid Yesus. Situasi mereka tidak menyenangkan saudara. Tidak nyaman. Mereka ibadah harus sembunyi-sembunyi. Tetapi doa mereka seperti ini. Bukan doa, Tuhan makan apa hari ini. Tetapi berdoa, Tuhan kami mau melayani, tolong kami hari ini melayani. Ada banyak kesaksian, saudara tentu sudah pernah dengar. Banyak kesaksian dari tempat-tempat di mana gereja dianiaya. Mereka justru berkata, kalau bisa jangan tekanan itu hilang. Karena mereka bilang nanti kalau tekanan itu hilang, nanti kami jadi malas melayani Tuhan. Doanya apa? Tuhan beri kami bahu yang kuat. Saudara mau berdoa seperti itu? Kita seringkali sudah terlalu enak, nyaman. Akhirnya yang kita pikirkan hanya perut kita, kesenangan kita, apa yang kita mau. Apakah itu salah? Kalau menginginkan sesuatu, tidak, sekali lagi tidak. Dan Tuhan pun ingin kita menikmati berkat-Nya. Tuhan ingin kita berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Tapi Tuhan Yesus pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita mengejar kehendak Allah, kita melayani Dia, beritakan firman Tuhan, pakai hidup kita jadi kesaksian bagi banyak orang, pakai hidup kita jadi berkat buat banyak orang.
Saudara, kita dijamin oleh Tuhan Yesus. Yang tidak kita minta pun Dia berikan. Dia tahu apa yang terbaik. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka itu ayo kita fokus pada yang perlu. Mari gunakan hidup kita, waktu kita untuk melayani Tuhan. Doa kita ayo diubah. Bukan lagi hanya minta berkat, minta ini, minta itu. Minta satu aja yang perlu. Tuhan, aku mau dengar kehendak-Mu. Apa yang Engkau mau aku lakukan hari ini. Kalau nanti aku sampai di kantor Tuhan, aku ketemu dengan si A, si B, si C, apa yang harus aku lakukan Tuhan. Supaya mereka diberkati. Aku harus ngomong apa Tuhan. Mari jadikan itu pergumulan kita sehari-hari. Kalau saudara merasa, waduh hari ini kok aku belum melayani sesamaku. Aku belum memberitakan firman Tuhan. Di malam hari berdoa, Tuhan aku besok mau melayani. Hari ini belum Tuhan, besok aku mau Tuhan. Punyakah saudara tekad seperti itu? Maukah engkau seperti itu di hadapan Tuhan? Mari saudara, jadikan hidup kita hidup sebagai murid Kristus yang sejati. Melakukan kehendak Bapa. Kita lanjutkan, kita lihat. Tadi yang satu, Yakobus sudah dibunuh. Mati. Yang satu mati. Bagaimana dengan Petrus? Ini cerita ini terkenal di antara murid-murid sekolah minggu biasanya. Salah satu cerita favoritnya guru sekolah minggu. Karena spektakuler, anak-anak pasti sampai bengong. Oh, gitu ya. Nah sekarang kita baca ceritanya. Kita baca mulai ayat yang ke-6. Sampai 19. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang.
Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Wah, Petrus enak ya. Mau enggak mengalami mujizat seperti Petrus? Kalau saya mending enggak usah deh. Kalau boleh nggak usah ngalami begitu kan gitu ya. Tapi Petrus mengalami sesuatu yang spektakuler loh. Dilepaskan dari penjara. Dikatakan ada 2 penjaga di kanan kirinya. Kok dua penjaga itu kok nggak bangun gitu ya. Terus semua pintu terbuka kok nggak ada yang sadar ya. Semuanya tertidur. Lalu Petrus keluar. Dia selamat. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak adil sehingga Yakobus harus dibunuh sedangkan Petrus hidup? Apakah Petrus lebih disayang oleh Tuhan? Apakah begitu? Tuhan adil atau tidak? Kira-kira Yakobus disayang Tuhan gak sih? Disayang ya. Lah kok mati? Petrus gak mati loh. Saudara, masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Masing-masing punya jatah sendiri-sendiri. Kalau Tuhan belum tentukan kita mati sekarang ya gak mati saudara. Rasul Yohanes dicemplungkan ke minyak panas. Maksudnya ya maunya dibunuh tapi gak mati. Akhirnya Rasul Yohanes hidup terus umurnya panjang. Sampai meninggal di usia tua. Tapi ya menderita juga. Cuman gak mati. Waktu disiksa. Semua ada bagiannya masing-masing. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita masih punya nafas, artinya tugas kita belum selesai. Kalau kita mati, biarlah kematian kita itu pun memuliakan Tuhan. Di dalam Roma 14 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca Roma 14 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Amin. Mau hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Tanamkan ini dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kalau kita memang harus mati, biarlah kematian itu menyenangkan hatinya Tuhan. Memuliakan Tuhan. Mati di dalam kebenaran. Mati sebagai orang benar. Kalau kita hidup, ayo hidup untuk Tuhan. Banyak orang berkata, aku berani mati buat Tuhan. Tetapi disuruh hidup untuk Tuhan gak mau.
Katanya, aku orang Kristen, aku ikut Yesus sampai mati. Tetap ikut Yesus, tetap percaya Yesus. Iya. Disuruh melayani gak mau. Disuruh hidup untuk Tuhan, nanti dulu. Sulit melakukannya. Sudah, pokoknya aku percaya Yesus, cukup sudah. Nanti kalau melayani repot, banyak masalah. Bersaksi apa lagi? Wah, nanti repot. Nanti susah. Ayo saudara, belajar untuk berani hidup bagi Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan sampai akhir. Dikatakan dalam firman Tuhan, tersedia mahkota. Tersedia mahkota kehidupan bagimu. Ingat sebuah lagu berkata, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Itu diambil dari kitab Wahyu. Kesaksian siapa yang dimaksud? Kesaksian orang-orang yang menang sampai akhir. Ayo saudara, hari ini saya tantang saudara. Hidup ini banyak masalah. Gak usah jadi orang Kristen hidup memang banyak masalah. Gak usah ikut Tuhan hidup memang banyak masalah. Ikut Tuhan saya kasih tahu masalahnya juga gak hilang. Bahkan mungkin bertambah. Loh ini kenyataan. Saya gak mau nipu saudara dengan berkata, kalau ikut Tuhan Yesus semua masalah hilang, hidupmu nyaman, enak. Enggak saudara, firman Tuhan gak pernah janji begitu. Tetapi kita akan menang karena kita bersama dengan Yesus. Ayo kita berjalan bersama Yesus. Ayo kita menang bersama Dia. Hidup kita untuk Tuhan. Apakah Tuhan terus tinggal diam? Kalau saudara baca lanjutannya, itu Herodes nasibnya gimana? Dia mati. Dihajar oleh Tuhan. Karena dia tidak menghormati Tuhan. Saudara, jangan khawatir ketika ada orang yang mungkin mencela kita, bahkan mungkin menganiaya kita karena kita memberitakan Injil. Tuhan pembela kita. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus pernah berkata, jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membinasakan tubuh. Takutlah akan Tuhan, lakukan kehendak Bapa. Mari renungkan firman Tuhan ini. Ingat dua hal. Yang pertama kita hidup untuk Tuhan. Yang kedua, tekunlah dalam doa. Doa untuk memuliakan Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku
hatimu. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita berkata kepada Dia. Mataku tertuju padamu, setiap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa, saudara, mungkin ada yang merasa, Tuhan, jangankan aku melayani, jangankan aku bersaksi, jangankan aku beritakan Injil. Untuk bersaat teduh saja aku masih berjuang. Untuk baca firman-Mu saja aku lalai. Untuk meninggalkan dosa saja aku masih berat. Saudara, saat ini bertobatlah. Dia ada di sini dan Dia mau pulihkan engkau. Datang padanya. Katakan, Tuhan, aku mau bertobat hari ini. Aku mau sungguh-sungguh ikut Engkau, Tuhan. Roh Kudus tuntun aku, tolong aku. Sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Tolong aku sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kalau ada saudara yang selama ini belum berani melangkah, engkau merasa engkau belum melakukan tugasmu. Ada orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan berita Injil itu. Tapi engkau belum melangkah. Saat ini mari berdoa bersama saya. Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus tolong aku. Aku ingin beritakan Injil-Mu. Roh Kudus pakai aku. Beri aku keberanian. Buka mulutku Tuhan. Roh Kudus pakai tanganku. Menjamah orang-orang. Sehingga mereka semua dipulihkan. Mereka semua diberkati. Kalau engkau sudah melayani, engkau sudah melangkah, engkau sudah punya orang-orang yang engkau layani. Mari saat ini bawa mereka di hadapan Tuhan. Doakan mereka supaya sungguh-sungguh bertumbuh menjadi buah bagi kerajaan Allah. Bapa, kami bawa orang-orang yang kami layani. Lihatlah jiwa-jiwa yang memerlukan Engkau ini Bapa. Jamah mereka. Biarlah apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh jadi berkat buat mereka. Biarlah melalui kami sungguh-sungguh mereka mengenal Engkau, Allah yang hidup. Biarlah melalui kami mereka menikmati kasih-Mu Bapa. Hidup mereka diubahkan. Terima kasih Bapa.
Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatiku. Mataku tertuju pada Saudaraku diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Saudaraku, orang yang memperoleh kemenangan adalah orang yang menderita melakukan kehendak Tuhan. Dan sebagai orang yang melakukan kehendak Tuhan, pasti kita akan mengalami kuasa Tuhan ketika kita bertekun di dalam doa. Mari saat ini kita mempersiapkan persembahan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami masih boleh menikmati berkat Tuhan hari ini. Bapa, saat ini kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Menyatakan kebaikan
saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun 1 minggu kemarin sampai hari ini, saya ajak untuk bangkit berdiri di tempat dan kita akan memberkati dari sini. Nanti Kak Linda akan berdoa buat yang berulang tahun. Ulang tahun. Syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Bapa untuk mereka Bapa. Tuhan Kau berkati mereka mulai dari yang terkecil hingga sampai yang tertua. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berikan kesehatan selalu buat mereka Tuhan. Tuhan juga berikan hati yang semangat untuk melayani Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati setiap langkah mereka. Engkau berkati pekerjaan mereka. Engkau berkati studi mereka Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun pernikahan. Engkau berkati setiap keluarga, Engkau berkati setiap apa yang mereka perlukan. Engkau berkati misbah doa mereka Tuhan. Biarlah ya Bapa dalam kehidupan berumah tangga ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Pengumumannya cuma satu, mari kita semakin hari semakin giat untuk belajar firman Tuhan. Dengan kita belajar firman Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari saat ini saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menilik setiap keadaan jemaat-Mu saat ini. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau adalah jawaban di dalam setiap masalah. Maka bawalah seluruh jemaat-Mu untuk makin hari makin melekat kepadamu. Sehingga mereka selalu menang atas setiap tantangan demi tantangan yang mereka alami di dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau tidak pernah menjanjikan bahwa kami akan hidup mulus dan baik-baik saja. Tetapi satu hal yang Engkau janjikan, penyertaan-Mu sempurna buat setiap anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih. Dan kami percaya Engkau lebih dari cukup. Engkau bagi kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah sidang jemaat-Mu. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah tangan berkat-Mu diulurkan untuk memberkati setiap kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan yang tidak layu daunnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi katakan, dan yang tidak layu, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.